Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat wal afiyah dan taufik wal hidayah wal inayahnya agar kita bisa sehingga kita sekarang bisa melanjutkan dars atau pengajian kita kembali bersama Al-Faqir di dalam pembahasan ulumul Quran, keilmuan yang berkaitan dan berkenaan dengan Al-Quran dan lain-lainnya, tafsir dan lain-lain, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab Zubratul Itqan fi Ulumil Quran karangan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan kita dari minggu kemarin. Ila anqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain tambihun. Ini masih mengenai tentang masih ada hubungannya tentang surat Makki dan Madani ya. Jadi kemarin ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, terus kemudian ada surat Hadori. Kalau surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW hijrah. Dan surat Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Terus kemudian ada Al-Hadori, ayat ataupun surat yang sifatnya Hadori. Hadori itu artinya turunnya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam keadaan beliau sedang tidak bepergian. Bisa jadi di rumah atau masih di Madinah. Dan As-Safari itu adalah ayat-ayat ataupun surat-surat yang turun ketika posisinya ketika Nabi Muhammad SAW sedang safar, bepergian. Itu sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Nah, kemudian sekarang tambihun ada lagi ya, yang namanya nanti ada istilahnya laili, nahari, shayfi, syita'i, yaitu wa taqsim nuzul Quran ila makkiyyin wa madiniyyin wa hadirin wa safirin bi'tibaril makan. Jadi kalau kemarin itu versi tempat. Jadi ayat-ayat dan surat-surat yang turun dan melalui versi, kita jelaskan versi tempat. Jadi ada Makkiyah yang turun sebelum hijrah, Madaniyah, dan ada Hadori. Itu semua adalah versi lokasi turunnya. Jadi ditentukannya penamaan-penamaan itu adalah versi lokasi turun. Nah, sekarang adalah bi'tibariz zaman, menurut waktu ya, waktu turunnya itu. Ya, waktu turunnya itu. Wa yanqasimu aidan bi'tibariz zaman ila lailin wa nahariyin wa safiyin wa sayfiyin wa syita'in. Jadi kalau menurut versi zaman atau waktu turunnya itu ada yang dinamakan surat lailiyah ataupun ayat lailiyah, turunnya di malam hari, atau nahariyah atau sayfiyah, maksudnya yang turunnya di musim hujan ya, syita'i ataupun turunnya di musim panas ya. Itu. Fa amsilatun nahari katsiratun li'annaha al-asl. Dan amsilatun nahari, apa yang turunnya itu di siang hari, itu adalah banyak sekali contohnya. Kenapa? Karena li'annahu al-asl. Karena ayat-ayat ataupun surat-surat yang turunnya di siang hari itu contohnya sangat banyak sekali, karena memang aslinya ayat sama surat itu turunnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu ya siang hari, karena ketika beliau terbangun, terjaga, tidak tidur. Wa amal laili, adapun yang ayat-ayat ataupun surat-surat yang turunnya malam hari itu famin amsilahi, salah satunya adalah ayat tahwilul qiblah, ayat yang menerangkan tentang kiblat itu berpindah, tahwilul qiblah, di surat Al-Baqarah juz 2. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwallanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini ada dua ayat ya, ayat ini dan ayat setelahnya di juz 2 di surat Al-Baqarah ini
ayat yang menjelaskan tentang tahwilul qiblah, ketika itu dari Baitul Maqdis menuju Ka'batul Musyarrafah. Ya. Itu ayat-ayat tahwilul qiblah itu turunnya di malam hari. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu ketika malam hari. Maka ini salah satu contohnya. Nah, dan yang ayat-ayat ataupun surat yang turun di malam hari ini sangat sedikit contohnya, ya, karena bukan aslinya. Karena aslinya itu adalah ayat atau surat itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu di siang hari. Siang di sini mencakup pagi, siang ataupun sore. Itu kalau dalam bahasa Arab masih disebut nahari. Ya, karena di Al-Quran sendiri itu disebutkannya al-lailu wan nahar, selalu disebutkan siang dan malam. Nah, siang berarti dan gak ada kalimat masa. Yang jadi kalau siang nahar itu berarti kita mencakupnya mulai dari pagi sampai masa sore. Terus kemudian kalau lail itu malam, secara otomatis ya dari min ba'di maghrib ila fajr itu. Nah, sebagaimana kemarin ya hadori sama safari. Kalau hadori itu memang banyak contohnya, jadi nggak perlu dikasih contoh. Ayat-ayat yang turun hadori artinya dalam keadaan Rasulullah SAW itu sedang tidak bepergian, itu contohnya ya banyak ya, karena memang aslinya ayat-ayat itu turun ketika Nabi Muhammad SAW sedang tidak bepergian. Adapun yang ketika ayat-ayat ataupun surat-surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau bepergian, maka contohnya sedikit. Sebagaimana sekarang. Aslinya ayat-ayat itu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu ketika siang. Adapun malam contohnya sedikit. Nah, wa min amsilatis sayfi, dan contohnya ketika musim hujan, ya musim hujan, ayatul kalalah. Ayat itu ayat kalalah. Musim hujan atau musim kemarau ya. Saya as-sayfi sama syita ini kadang agak bingung ngartinya ya. As-sayfi ini kalau nggak salah yang musim kemarau. Nah. Ayatul kalala wahya qauluhu yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala ila akhir surat An-Nisa. Wa sammaha an-nabiyyu bi ayatis sayf kama sabata fi sahih Muslim. Dan Nabi Muhammad SAW menamakan ayat ini ayatul kalala di akhir surat An-Nisa ini, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala innamul halaka laysa lahu waladun ila akhiril ayah. Itu dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ayatul sayf, sebagaimana disebutkan di Sahih Muslim. Wa min amsilati syita'i, adapun ketika contoh-contohnya ketika turun ayat-ayat yang turun ketika syita, itu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila akhirih wa rizqun karim. Di surat Nur, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan 10 ayat kurang lebih yang menjelaskan tentang pembebasan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ketika itu di Qissatul Ifk, yang di Sirah Nabawiyah masyhur sekali Qissatul Ifk ini, yaitu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu dituduh dengan sesuatu yang enggak, yang hasya. Beliau tidak mustahil untuk melakukannya dan Allah menjaga Sayyidatuna Aisyah dari hal-hal tersebut. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ayat 10 ayat di surat An-Nur menjelaskan tentang pembebasan Sayyidatuna Aisyah, bahwa Sayyidatuna Aisyah itu terbebas dari tuduhan-tuduhan yang dituduhkan selama ini. Itu dimulai dari innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarrul lakum. Ini contohnya ayat-ayat yang sifatnya syita'i, musim hujan. Kalau nggak salah syita itu musim hujan. Nah, fi surat An-Nur. Fi sahihi an Aisyah annaha nazalat fi yaumin syad. Ya, kalau di hadis sahih dari Sayyidatuna Aisyah bahwa ayat-ayat ini turunnya ketika musim hujan. Nah, musim hujan. Kalau sayf musim kemarau tadi. Kalau nggak salah seperti itu. Awwalu ma nazal. Sekarang kita masuk ke bab ayat-ayat yang pertama kali turun. Apakah kita harus baca sekarang? Nggak apa-apa, kita baca sekilas. Apa itu ayat-ayat yang pertama kali turun? Jadi ayat ataupun surat yang pertama kali turun, yang jadi wahyu pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu apa? Ikhtalafa fi awwali ma nazala minal Qur'ani ala aqwal. Ini ulama berbeda pendapat. Ada khilaf di antara ulama. Sebenarnya ayat ataupun surat yang pertama kali diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu apa? Ahaduha wa huwa sahih. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang sahih, pendapat yang mu'tamad, yang masyhur dan kita jadikan pegangan, karena ini pendapat sangat kuat sekali dari segi dalilnya,
dan amal ulama, dijelaskan oleh para ulama bahwa ada beberapa dalil-dalil yang menguatkan bahwa memang surat ini adalah ayat yang surat yang pertama kali turun, yaitu surat apa? Yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini kalau nggak salah 5 ayat saja ya, 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang pertama kali turun itu bukan surat Al-Alaq secara keseluruhan dari ayat 1 sampai terakhir, tapi cuma 5 ayat sampai malam ya'lam. Wa'lamal insana ma lam ya'lam sampai, jadi 5 ayat. Ini yang pendapat sahih, pendapat yang paling benar, pendapat yang paling kuat yang meriwayatkan bahwa ini adalah 5 ayat yang pertama kali turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa hadza sabitun fi sahihain, dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wa ghairiha, dan kitab-kitab kutubul hadis yang lain dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya shalihah fin naum. Jadi pertama kali yang Rasulullah SAW itu diberikan wahyu itu ar-ru'ya shalihah, diawali dari mimpi-mimpi yang baik di dalam tidurnya. Jadi wahyu itu seakan-akan pertama kali wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad SAW itu masih berbentuk berupa mimpi-mimpi yang baik. Jadi diawali dari mimpi-mimpi yang baik, itu wahyu. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subh. Jadi setiap kali Nabi Muhammad SAW itu bermimpi, itu seakan-akan beliau itu tidak bermimpi kecuali bermimpi seakan-akan melihat cahaya di subuh ya, di ketika waktu fajar itu ya, terang ya, cahaya yang terang benderang menyebar kemana-mana seperti itu. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian pada akhirnya ketika itu Nabi Muhammad SAW suka khulwah, menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW itu khalwat di gua Hira. Fayatahannath fihi wa huwa ta'abbud. Kemudian di dalam gua Hira ini Nabi Muhammad SAW beribadah, banyak beribadah, al-layali wa zawat al-adad. Bermalam-malam Nabi Muhammad SAW beliau menghabiskan malam-malamnya untuk beribadah di dalam kesendirian beliau, khalwat beliau di gua Hira. Qabla an yanzi'a ila ahli wa yatazawwadu dzalik thumma yarja'u ila Khadijah fa yatazawwadu limithliha. Kemudian pada akhirnya beliau itu kembali ke istri beliau Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha untuk mengambil kembali mengupgrade perbekalan beliau, karena perbekalan beliau habis, makan minumnya habis. Beliau pulang ngambil perbekalan kembali, kemudian balik lagi ke gua Hira. Hatta ja'ul haq fi ghari Hira'in, sampai pada akhirnya pada suatu saat Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama kali, datang kebenaran, dan disitulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan risalah nubuah beliau. Kemudian akhirnya ditayangi malaikat Jibril di sini. Faqala iqra, bacalah. Faqala Rasulullah SAW, qultu ma ana biqari. Ini hadis sangat masyhur sekali. Saya nggak bisa baca, jawaban beliau. Fa akhudhani faghattani. Kemudian malaikat Jibril ngambil narik Nabi Muhammad SAW, kemudian akhirnya dipeluk Nabi Muhammad SAW. Hatta balagha minil juhud, sampai ngerasa risih gitu. Nabi Muhammad SAW dipeluk malaikat Jibril sampai merasa risih, kayak sesak. Semarsal ini, kemudian dilepas. Faqala iqra. Kemudian sama malaikat Jibril, Nabi Muhammad disuruh baca lagi. Baca. Ma'ana biqari. Nabi Muhammad jawab lagi, saya nggak bisa baca. Fa akhadhani faghattani tsani. Akhirnya Nabi Muhammad dipeluk lagi untuk kedua kalinya. Hatta balagha minil juhud, sampai beliau merasa benar-benar sesak gitu, risih. Semarsal ini, kemudian dilepas lagi. Faqala iqra. Kemudian perintah ketiga kalinya lagi, baca. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Fa'aghani faghattani tsalisa. Kemudian akhirnya dipeluk yang ketiga kalinya, kemudian dilepas lagi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Wa fi ba'd riwayat, di riwayat yang lain, hatta balagha ma lam ya'lam, sampai 5 ayat. Kalau menurut hadis ini yang saya baca yang ada di kitab ini, itu sampai 3 ayat saja. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Tapi di riwayat yang lain bisa jadi hadisnya sahih juga.
itu sampai ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat ini. Dan ini adalah pendapat yang paling terkuat bahwa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah 5 ayat dari surat Al-Alaq ini. Ada pendapat lain yaitu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir. Kenapa? Karena ya ayyuhal mudaththir ini ketika Nabi Muhammad SAW selesai bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira, ya beliau ketakutan. Pada akhirnya beliau turun dari Gua Hira. Kemudian saking ketakutannya beliau pulang kepada Sayyidatuna Khadijah, kemudian minta diselimuti. Nah, datsiruni, selimuti aku. Pada akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW berselimut, turunlah ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ayat ini. Nah, ini ulama menyatakan bahwa ayat inilah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW, bukan Iqra, karena melihatnya dari versi ini. Dari versi yaitu ketika Nabi Muhammad SAW ketakutan ketemu malaikat Jibril, beliau pulang ke Sayyidatuna Khadijah, ke istri beliau, kemudian minta diselimutin. Pada akhirnya ketika berselimut dipanggillah Nabi Muhammad SAW ya ayyuhal mudaththir, karena al-mudaththir itu adalah wahai orang yang berselimut. Tapi ini pendapat ulama yang kedua. Tapi sekali lagi pendapat yang terkuat bahwa yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah yang pas di Gua Hira-nya, yaitu malaikat Jibril yang menyampaikan 5 ayat dari surat Al-Alaq tersebut, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai malam ya'lam, 5 ayat di dalam surat Al-Alaq. Atau ada pendapat yang lain, pendapat yang ketiga bahwa menyatakan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Fatihah, kemudian ada yang pertama kali turun bukan surat Al-Fatihahnya tapi Bismillahirrahmanirrahimnya. Tapi insya Allah tidak semuanya saya sampaikan sekarang. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di Darsul Muqbil, pelajaran yang akan datang kembali. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan Allah Subhanahu wa taala sehat walafiat, taufik dan hidayahnya untuk bisa melanjutkan kembali. Jadi ringkasan pertemuan kita saat ini adalah mengenai pembahasan ayat yang pertama kali turun. Kalau ayat yang tadi laili wa nahari wa sayfi wa syita'i itu adalah masih masih buntut dari pembahasan masalah surat Makkiyah dan Madaniyah ya minggu kemarin. Ya, itu buntutnya ada penamaan ayat sayfi, ada ayat syita'i, ayat yang turun di musim hujan, musim kemarau, ada ayat yang turun di malam hari, siang hari. Itu semuanya masih buntut dari pembahasan surat Makkiyah dan Madaniyah. Adapun bab yang ini yaitu membahas tentang ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ayat yang pertama kali turun itu adalah Iqra. Makanya ini para ulama di sini menafsirkan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, baca. Oleh karena itu ulama menyatakan la khaira fi ummatin la taqra. Tidak ada kebaikan bagi suatu umat yang dia itu tidak rajin membaca. Maka salah satu kunci kemajuan peradaban umat Islam adalah dengan banyak membaca. Ketika thalibul ilmnya, ketika umat Islamnya, apalagi dari kalangan thalibul ilm ataupun ulama, mereka banyak membaca, banyak menelaah kitab-kitab, banyak menelaah buku-buku para as-salafun as-salihun, banyak membaca, itu akan menyebabkan kecerdasan, melatih kecerdasan ataupun menambah ilmu dan wawasan umat. Akan tetapi kalau sudah kita berada di suatu zaman di mana minat bacanya minim literasi, ya, wawasannya kurang, apalagi anak-anak muda di zaman sekarang yang sudah minat bacanya sudah berkurang, lebih banyak berselancar di dunia maya, sosial media, itu sangat kita sayangkan sekali. Pada akhirnya minat bacanya kurang, mereka tidak di umur yang sudah belasan tahun mereka masih belum bisa membaca Al-Quran. Jangankan kitab-kitab as-salafun as-salihun, Al-Quran aja mungkin masih banyak yang belum bisa di umurnya yang sudah belasan tahun, apalagi udah yang sudah tua belum bisa baca Al-Quran. Itu semua adalah PR bagi umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Karena ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca. Ya, kita disuruh memperbanyak baca, mutola'ah, membaca sirah, membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, membaca tafsir, membaca sejarah para sahabat, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sejarah-sejarah tersebut,
dan kemudian kita terapkan di keseharian kita. Sekali lagi, la khaira fi ummatin la taqra. Tidak ada kebaikan di suatu umat yang mana umat tersebut tidak ada gairah, tidak ada semangat, himmah untuk membaca. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di Ad-Darsul Muqbil di pertemuan selanjutnya. Ma'as sihhati wal afiyah. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.